Siapa kita? Cleo Sujatmiko, siapa kita? Mr. Goto? Ah, masa sih? Iya, sumpah. Bersama saya, Cleo Sujatmiko dengan Mr. Kutu. Mr. Kutu, katanya Anda sudah bosan hidup di laut dan ingin hidup di darat. Apakah Anda mau belajar dengan saya? Untuk hidup di darat itu sangat susah sekali ya teman-teman. Tapi saya akan coba untuk berusaha bagaimana cara saya untuk bisa caranya untuk hidup di darat dan beradaptasi untuk hidup di darat tersebut teman-teman. Kalau misalnya di laut itu bisa nggak pakai minyak kayu putih? Kalau di laut sendiri kita sudah memiliki cairan yang namanya bukan minyak kayu putih, tetapi minyak oleng-oleng teman-teman. Minyak oleng-oleng itu sama dengan minyak kayu putih, tetapi itu digunakan untuk di laut ya teman-teman semua. Kalau ikan, misalnya ikan masuk angin ya, keroan, terus sisiknya rusak. Jawab nih, Mr. Kutu. Halo. Kalau misalnya di laut kita keroan itu, Anda ini gobloknya natural atau gimana ya? Saya dari pengalaman kami bang, di pasar ikan dikeroi rusak. Kalau Mr. Kutu, pendapatnya gimana ke keroan? Untuk ikannya apakah sehat atau tidak? Kalau pendapat saya tentang ikan kerokan itu yang ada di daratan itu sangat tidak wajar sekali ya di dunia perikanan, karena saya melihatnya itu adalah sebuah kekerasan yang dapat dianiaya oleh makhluk ikan. Contohnya seperti Anda dikepui sama orang. Nah, itu maksud dari perkataan saya tersebut. Nah, kerabat saya yang sudah berada di daratan dikerek-kerek pakai pisau tajam itu gimana rasanya? Menurut Anda gimana? Kan cuma tanya, nggak usah marah-marah. Kan cuma tanya, Joto ya. Yo. Saya di sini bukan marah-marah ya, tetapi saya mengapresiasikan bagaimana rasa sakit yang dialami oleh teman-teman saya yang sudah ditangkap itu tadi. Sudah ditangkap. Itu teman. Bang, abang kan ikan ya. Abang tahu nggak sih jenis-jenis ikan itu apa aja? Selain kutu, bete, apa aja sih bang? Yang saya tahu mungkin kalau jenis-jenis ikan itu nggak banyak ya. Soalnya saya ini hidup di perkalian. Kalau kalau kerabat saya bilangnya perkalian. Kalau bahasanya orang Human kalau saya nggak salah dengar itu namanya sungai. Nah, kebetulan saya hidupnya di Sungai Brantas kalau nggak salah namanya. Ada apa Nah, aja tuh di bang? sebentar, ini saya mau jawab ini sebentar. Marah-marah. Kalau Jawab deh. kalau di daerah saya tersebut banyak sekali teman-teman saya. Ada yang panjang. Kalau panjang itu disebutnya longleng. Longleng kenapa disebutnya longleng? Karena longleng itu terdiri dari dua kata, lo dan leng. Lo yang berarti lonjong dan leng yang berarti oleng. Karena betul. Yang kedua ada namanya paskit. Paskit itu adalah paus kitik-kitik. Nah, ada. Nah, kalau paskit ini biasanya yang sering kali kena orang-orang strike gitu biasanya. Mancing-mancing. Strike, kami bahasa strike dulu dari kedengaran dari telinga kami. Orangnya oleh Pak strike. Nah, betul sekali. Ketika kami berada di ketika kami berada di alam kita, seringkali kita ada teman kita yang sedang berusaha kesusahan dan di atas itu ada orang bunyi strike. Itu yang membuat kami menjadi trauma terhadap kata-kata tersebut. Mungkin itu saja sih, karena masih banyak sekali tapi saya malas jelasinnya.
Berarti kan banyak tuh, ada ikan long apa tadi? Longleng, Longleng terus ada paskit. basket. Itu kolamnya cukup, Bang. Paus, ada gurita. Ini kamu goblok atau gimana sih? Aku tadi jelasinnya di sungai goblok. Kok nanya kolam itu? Ah, kataku jenis-jenis ikan itu banyak, ono hiu, ono paus. Lah banyak banget. Nah, untuk itu kolamku lah gak cukup lah. Nah, sebentar, saya jawab dulu ya, pertanyaan Anda. Nah, untuk di kehidupan kami itu dibedakan bermacam-macam. Kalau misalnya tadi contoh yang Anda sebutkan adalah laut, itu kalau diibaratkan di manusia itu contohnya kayak kehidupan di kota. Kalau saya di sungai itu kayak di desa. Jadi ya gitulah kehidupan di dunia perikanan. Pernah dengar lotermat giant? Pernah dengar? Oh, kalau lotemat saya belum tahu, tapi kalau giant itu tadi yang saya ketahui. Ya, jadi lotermat itu ada ikan-ikan, belajar ikan tuna itu dari laut. Terus ada ikan bandeng. Di lotermat itu ditaruh es batu bisa jejer. Ini kan menakutkan kolam saya gitu loh. Yang Anda maksud jejer itu gimana, Pak? Jejer is berdampingan. Bisa berdekatan. Jejer ini yang Anda maksud di kolam ya? Di es batu di Oh, di freezer. Iya. Oh, itu teman-teman saya berarti Anda aniaya berarti ya. Jadi Madura. Iya, itu teman-teman saya namanya itu ya. Aniaya ya berarti ya. Oh, namanya ini jancuk aja nih. Anda Mister Koto kan hidup di kali toh? Iya, betul sekali. Anda tapi sebelumnya pernah tahu apa itu ombak? Ya saya tahu, tapi yang saya tahu itu ombak itu biasanya kalau datangnya kalau banjir sih. Kalau banjir dari itu dari daratan itu masuk ke saya itu ombaknya biasanya besar-besar sekali. Nah, di situ saya sangat senang sekali biasanya karena saya bisa melakukan hal baru, contohnya tidak di kali itu saja, saya bisa masuk ke rumahnya orang-orang biasanya kalau banjirnya itu deras, tinggi. Berarti Anda ini tahu ombak. Kalau saya sebagai manusia ketemu ombak, saya harus manggil Om atau Mbak. Kan kami kan cuma bertanya toh Bang ya. Iya, Enggak iya, apa-apa kan? iya, betul, nggak Namanya apa-apa. juga orang kan dia. Iya, aku ikan Bang, bukan orang Bang. Tapi Mister Koto ini pernah nggak sih melihat sosok ikan paus? Itu tadi Bang yang sudah saya jelaskan di awal Bang. Udah pernah, namanya kan paus paskit Bang. Paus kitik-kitik tadi saya udah bilang. Apa benar sih ikan paus itu memang kalau di kehidupan nyata memang dia suka berhenti? Itu benar nggak sih ikan paus suka berhenti? Mungkin yang Anda maksud berhenti itu tadi yang itu ketika dia tertangkap dan orang-orang human tadi bilang strike tadi Bang. Strike itu kalau di bahasa kamu itu bahasa yang sangat ya bahasa trauma lah Bang. Fatality. Nah, betul. Motor combat Betul. Berarti ikan paus ini suka berhenti mungkin ya Bang? Karena saya sebagai manusia namanya aja ikan paus. Pause. Ini Bang, yang saya tahu dulu ya Bang ya. Waktu kecil, ini boleh jujur ya Bang ya. Pada waktu saya umur 10 tahun saya dikutuk oleh seseorang menjadi ikan Bang, dan saya tahu sedikit bahasa manusia. Makanya saya bisa berbicara ini karena saya dikutuk itu tadi Bang. Paus itu kalau menurut saya dulu pas sekolah itu Bang, namanya itu paus itu dalam bahasa Inggris Bang, yang artinya buah apel. Kenapa bisa saya maksud buah apel? Karena bahasa Inggrisnya apple. Yang tadi Anda maksud paus. Pause. Ada huruf P. Nah, itu kesamaan dari kata tersebut, Bang. Ya itu mungkin karena depannya huruf P itu dikira lambang suruh pikir, mungkin. Ya kan? Ya, Namanya juga bisa orang. jadi itu, Bang. Ya kan? Ya. Sekian wawancara dengan Mister Koto dan berakhir.